Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiatun Niswah dengan NIM 2120201030. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Ibu Ines Tasya Jadidah, MPD. Dalam mata kuliah IPS MI, berikut persembahan dari saya. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Jadi, pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan materi tentang kegiatan jual beli. Di mana pada materi kegiatan jual beli ini, kakak akan menjelaskan 5 subtema. Yang pertama, pengertian jual beli. Yang kedua, penyebab terjadinya kegiatan jual beli. Yang ketiga, tempat kegiatan jual beli. Yang keempat, manfaat kegiatan jual beli. Dan yang kelima, hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli. Yang pertama, pengertian jual beli. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang dengan memberikan sejumlah uang yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli harus ada penjual, pembeli, barang yang dijual, dan uang. Pembeli akan mendapatkan barang dengan uangnya, sementara penjual akan mendapatkan uang setelah menjual barang dagangannya. Kegiatan jual beli terjadi karena ada syarat-syarat tertentu. Syarat terjadinya jual beli adalah terdapat penjual dan pembeli. Selain itu, ada barang dagangan. Dalam kegiatan jual beli terdapat tawar-menawar. Harga barang dagangan dapat berkurang. Jual beli terjadi bila ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Mungkin di sini adik-adik banyak yang ingin bertanya, apakah tawar-menawar berlaku untuk semua kegiatan jual beli? Jawabannya tentu saja tidak. Harga semua barang di toko sudah ditetapkan. Barang sudah ditempel dengan label harga. Harga barang di toko tidak bisa ditawar. Yang kedua, penyebab terjadinya kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan. Manusia tidak mampu menghasilkan sendiri segala kebutuhan hidupnya. Karena itu terjadilah proses kegiatan jual beli. Yang ketiga, tempat kegiatan jual beli terbagi menjadi 2. Yang pertama, kegiatan jual beli di lingkungan rumah. A. Warung. Warung adalah tempat kegiatan jual beli di mana pedagang dan pembeli melakukan transaksi langsung. Ada berbagai jenis warung di sekitar kita, misalnya warung sayuran dan warung makan. Warung biasanya terletak di dekat tempat tinggal penduduk. Pada umumnya, harga di warung lebih mahal sedikit dibandingkan dengan pasar. Namun, warung biasanya laris karena letaknya di perkampungan penduduk. Ciri-ciri warung yang pertama, terdapat penjual dan pembeli. Yang kedua, menyediakan kebutuhan sehari-hari dalam jumlah kecil. Yang ketiga, jika ingin membeli suatu barang, diambilkan oleh penjual. Dan yang keempat, harga barang belum tertera. B. Toko. Toko yaitu bangunan yang digunakan untuk menjual barang dalam ukuran yang lebih besar. Ada toko yang menjual kebutuhan sehari-hari dan ada toko yang menjual satu jenis barang. Toko yang menjual satu jenis barang disebut toko khusus. Macam-macam toko khusus sebagai berikut. Yang pertama, toko obat. Toko obat disebut juga apotik. Berbagai jenis obat tersedia di apotik. Apotik juga merupakan tempat
untuk menebus resep dari dokter. Yang kedua, toko sandang. Toko sandang adalah toko yang khusus menjual pakaian, baik masih dalam bentuk kain maupun pakaian jadi. Yang ketiga, toko elektronik. Toko elektronik adalah toko yang menjual barang-barang elektronik seperti radio, televisi, kulkas, dan berbagai macam media player seperti VCD atau DVD dan barang-barang elektronik lainnya. Yang keempat, toko mebel. Toko mebel adalah toko yang menjual perabot rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan tempat tidur. Lima, toko material. Toko material adalah toko yang menjual bahan dan peralatan-peralatan bangunan seperti pasir, semen, paku, cat, dan bata. Ciri-ciri toko yang pertama, barang yang tersedia lebih banyak dan bebas memilih barang sesuai dengan selera. Yang kedua, harga sudah ditetapkan dan tidak boleh ditawar. Yang ketiga, membayar sesuai harga yang telah ditetapkan di kasir. Yang keempat, terkadang hanya menjual satu macam kebutuhan saja, contohnya toko pakaian. C. Pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, mengadakan tawar-menawar untuk mendapatkan kesepakatan harga. Penjual merupakan orang yang menawarkan dagangan, sedangkan pembeli merupakan orang yang membeli barang dagangan. Syarat-syarat terjadinya pasar: yang pertama, ada penjual; yang kedua, ada pembeli; yang ketiga, ada barang yang diperjualbelikan; yang keempat, ada transaksi jual-beli; yang kelima, ada tempat transaksi. Pasar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pasar tradisional dan yang kedua pasar modern. Pasar tradisional terdiri dari banyak penjual. Biasanya pasar dibagi menjadi beberapa gang. Gang dalam pasar biasanya disebut dengan los. Ada los buah-buahan, pakaian, dan beras. Di pasar tradisional bisa terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Harga yang dibayarkan berdasarkan kesepakatan. Kita membayar langsung kepada pedagang, kita juga dilayani langsung oleh pedagang. Ciri-ciri pasar tradisional: yang pertama, terdiri dari banyak penjual; yang kedua, terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli; yang ketiga, harga yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan; yang keempat, langsung membayar kepada pedagang. Yang kedua, pasar modern. Di pasar modern tidak terjadi tawar-menawar. Harga telah ditetapkan oleh penjual, kita membayar melalui kasir. Kasir merupakan petugas khusus yang melayani pembayaran. Di pasar modern, kita bisa mengambil sendiri barang yang kita inginkan. Dengan kata lain adalah swalayan atau supermarket. Belanja di pasar modern lebih nyaman, namun biasanya harganya lebih mahal. Kita tidak bisa menawar barang yang kita inginkan. Ciri-ciri pasar modern: yang pertama, membayar melalui kasir; yang kedua, lingkungan nyaman dan bersih; yang ketiga, harga lebih mahal karena kita tidak dapat menawar barang yang kita inginkan; yang keempat, barang-barang yang dijual lebih lengkap dan mutu barang terjamin. D. Supermarket. Supermarket adalah toko yang pembelinya dapat memilih dan mengambil barang yang ingin dibeli. Barang-barang di supermarket tidak bisa ditawar. Persediaan barang di supermarket lebih banyak dan lebih lengkap dibanding toko biasa. Ciri-ciri supermarket: yang pertama, tidak terjadi aktivitas tawar-menawar harga barang; yang kedua, harga setiap barang sudah tertera pada masing-masing barang dan biasanya diberi barcode; yang ketiga, jenis barang yang dijual di supermarket sangat beragam dan memiliki kualitas yang baik;
Yang keempat, kondisi supermarket umumnya bersih dan nyaman karena dilengkapi dengan air conditioner dan petugas kebersihan. Yang kelima, cara pembayaran produk yang dibeli adalah melalui kasir khusus. Yang keenam, supermarket biasanya memiliki tata ruang yang rapi dan terstruktur sehingga memudahkan konsumen menemukan barang yang ingin dibeli. Yang ketujuh, barang yang dijual beraneka ragam dan umumnya tahan lama. Pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di pinggir jalan atau trotoar. Contoh pedagang kaki lima antara lain warung makan, buah, kopi, dan rokok. Ada kalanya keberadaan pedagang kaki lima mengganggu pengguna jalan. Hal tersebut terjadi karena tempat berdagangnya memakan jalan atau trotoar. Ciri-ciri pedagang kaki lima. Yang pertama, pedagang kaki lima pada umumnya mempunyai modal kecil dan tidak mempunyai usaha menetap. Berdagang di emperan atau di depan toko, di pinggiran jalan, di trotoar, di atas got, di taman, bantaran kali, dan di areal parkir dan tempat-tempat orang ramai. Yang kedua, jam berdagang tidak tentu, ada pagi, ada siang, sore, dan malam hari. Bahkan ada yang dari pagi sampai sore hari dengan berbagai macam jenis dagangan. Yang ketiga, jenis dagangan beraneka ragam. Ada jajanan makanan proses, tanaman hias atau ikan hias, pakaian jadi, sepatu, tas, kerajinan, buah-buahan, dan lain-lain. Yang keempat, tempatnya dalam bentuk bangunan. Ada yang tertutup, terbuka, menggunakan payung, gelaran, gerobak, pikulan, meja, dan sebagainya. Konstruksi bangunan darurat, semi permanen, dan tanpa bangunan. Yang kelima, pada umumnya pedagang kaki lima menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, lalu lintas, ketertiban, dan kebersihan. Pedagang keliling. Pedagang keliling adalah pedagang yang berjualan dengan cara berkeliling ke rumah-rumah penduduk. Contoh pedagang keliling yaitu pedagang sayur, pedagang ikan, dan pedagang buah. Tempat kegiatan jual beli yang kedua yaitu kegiatan jual beli di lingkungan sekolah. Kantin sekolah. Kantin sekolah menyediakan kebutuhan makanan dan minuman untuk warga sekolah. Dengan adanya kantin sekolah, siswa-siswa tidak perlu jajan atau membeli makanan dan minuman di luar sekolah. Selain itu, kebersihan makanan dan minuman di kantin sekolah lebih terjaga. Kantin sekolah menyediakan makanan. Kalau membeli makanan, pilihlah makanan yang sehat agar kita tetap sehat. Kantin sekolah yang baik, makanan yang dijual sehat. Koperasi sekolah. Koperasi sekolah merupakan salah satu contoh tempat jual beli yang berada di lingkungan sekolah. Koperasi sekolah didirikan oleh pihak sekolah. Pengelola koperasi sekolah yaitu guru dan siswa. Setiap siswa boleh menjadi anggota koperasi sekolah. Biasanya, koperasi sekolah menyediakan berbagai kebutuhan sekolah, misalnya seragam, sepatu, perlengkapan pramuka, alat tulis, dan buku-buku bacaan. Namun ada juga koperasi sekolah yang menjual makanan ringan. Pedagang di sekitar sekolah. Di sekolah-sekolah biasanya ada beberapa pedagang. Pedagang itu berjualan di pinggir-pinggir sekolah. Barang yang dijualnya berupa makanan, minuman, dan mainan. Perhatikan kebersihan makanan dan tempatnya. Jangan sampai adik-adik membeli makanan yang tidak ditutup. Makanan yang tidak ditutup bisa terkena debu dan lalat. Selain itu, hati-hati juga makanan dan minuman yang mengandung pewarna dan pengawet. Makanan-makanan seperti itu bisa membuat adik-adik jatuh sakit. Yang keempat, manfaat kegiatan jual beli. Yang pertama,
memperkenalkan dan memasarkan barang hasil produksi, contohnya hasil kerajinan dan hasil pertanian. Yang kedua, memudahkan masyarakat mendapatkan barang yang diperlukan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Yang kelima, hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli. Dalam jual beli ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagi penjual harus jujur mengenai kondisi barang. Penjual juga harus ramah dan menghormati pembeli, tidak boleh mengurangi timbangan, dan barang yang dijual adalah barang yang baik. Bagi pembeli, yang pertama, pembeli harus jujur mengenai jumlah yang dibeli. Yang kedua, menghormati penjual. Yang ketiga, ramah saat menawar harga. Dan yang terakhir, memberikan uang asli. Jadi, jika adik-adik ingin membeli makanan ataupun barang, adik-adik harus jujur ya, berapa makanan dan berapa barang yang adik-adik ambil. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat kakak sampaikan pada materi tentang kegiatan jual beli. Kakak harap adik-adik bisa mengerti dari penyampaian materi yang kakak sampaikan. Baiklah, itulah tadi video pembelajaran dari saya. Semoga dengan video tersebut dapat menambah ilmu serta wawasan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.